Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan atas suaraku yang sedang kurang fit, batuk sama pilek, jadi suaranya agak bindeng, jadi maafkan lah ya. Jadi di sini aku akan membuat video tugas sosiologi. Jadi aku akan perkenalkan diri. Halo semuanya, aku Jasmine. Di sini aku akan mau mengerjakan tugas sosiologi yang bertema konflik. Jadi aku bakal membuat satu konflik yang bisa dibilang konflik ini pribadi diri aku sendiri ya. Di sini aku bakal cerita konfliknya dulu, baru ke arah konfliknya ya. Berarti pembukaannya. Dulu di saat aku kelas 10 SMA, aku anak baru yang telat masuk karena terjadi konflik sebelumnya. Jadi sebelum konflik itu, sebelum aku telat masuk ini, itu sebelumnya ada konflik, yaitu yang susah dijelaskan. Jadi kita bakal ke inti cerita yang aku pengen ceritain. Nah, di konflik ini, aku masuk sekolah agak telat, di tanggal 26 Agustus. Kalau nggak salah di hari Kamis. Dulu wali kelasku itu di situ aku sensor ya namanya guys. Jadi dia itu kita sebut aja merah ya, si merah. Jadi di hari itu pas banget ada pelajarannya si guru merah ini, si merah ini. Nah, aku anak baru itu barengan sama satu anak murid laki-laki. Kita sebut aja ini si hitam. Bukannya rasis tapi gimana ya, tapi ini penyebutan nama aja, tolong jangan diambil hati ya. Jadi si hitam dan aku ini anak baru di tanggal yang sama dan datang pun bersamaan. Jadi di hari itu kebetulan di habis istirahat, kalau nggak salah istirahat pertama, guru si merah ini mengajar. Posisi dia kan wali kelas aku juga kan, berarti dia itu mau memperkenalkan diri, kayak diri dia baru ke kitanya. Nah, si hitam disuruh maju duluan buat perkenalan diri. Disuruh perkenalan diri dan aku disuruh perkenalan. Karena aku tuh bisa dibilang malu di depan umum gitu, jadi aku nggak perkenalan diri. Jadi yang perkenalin si guru ini, si merah. Nah, pas sudah dari itu, aku kan mengerjakan tugas yang dikasih ya, walaupun agak telat lah ya, aku nggak mudeng, tapi aku mencoba untuk mengerjakan tugas yang diberikan si guru merah ini. Nah, di situ kan mau istirahat posisinya. Aku tuh ngajak temen aku, bukan temen aku sih, bisa dibilang temen baru yang baru aku lihat, di belakang aku posisi duduknya. Kita panggil aja dia si putih ya kan. Terus aku bilang begini, boleh nggak nanti istirahat aku bareng kalian. Aku ngomong gitu dong, karena awal mula emang nggak punya teman, jadi otomatis aku mencoba untuk berbaur ke teman-teman yang lain. Ya mungkin di situ caraku salah ya, apa gimana aku nggak tahu. Si putih bilang begini, iya nggak apa-apa gitu, yaudah nanti ikut aja. Pas udah istirahat, dia si putih ini sama teman-teman deket dia yang di kelas aku dulu, dia itu malah kabur, jalan berdua gitu, lari kayak menghindar gitu dari aku. Terus kayak aku ngerasa, oh ya udah berarti emang mereka nggak mau gitu kan. Ya udah kan aku nggak permasalahin itu sebenarnya. Nah, jadi di kelas 10 ini aku tuh kayak ngerasa aku tuh dijauhin ya. Awalnya emang aku udah berbaur dari cara aku yang dulu ya, kayak cara aku tuh cara aku berbaur sama anak lain. Mungkin cara SMP, SD, TK aku tuh berbeda dengan mereka yang bisa dibilang itu kan mereka kaum atas ya, yang berduit lah, kaya lah, bisa ini, bisa itu, bisa dimaksud begitu. Kalau aku kan orang yang enggak kaya tapi enggak miskin juga. Mungkin mereka tuh ngerasa kayak berbeda aja gitu sama aku. Jadi kayak mereka tuh menjauh, kayak misal contoh, mereka nggak mau berteman, nggak mau bareng apapun itu sama aku, kayak kelompok itu mereka juga nggak mau, kayak mereka sekelompok aku pasti terpaksa. Tapi ada satu dua tiga murid lah yang
mau lah ya, maksudnya kayak berteman atau menjelaskan sesuatu materi yang aku nggak paham. Posisi kan aku anak baru gitu kan, soalnya pelajaran aku dari SD sama SMP itu kan negeri, tiba-tiba ke swasta, mungkin pelajaran swasta sama negeri kan beda, jadi aku tuh agak kurang paham, tapi dijelaskan sama 3, 2, 1 orang ini. Nah dari situ aku kayak udah mulai trauma yang namanya itu pertemanan. Nah di situ kayak aku udah nggak permasalahan itu, tapi kayak tapi dari konflik itu yang aku tuh nggak paham salah akunya di mana, jadi buat aku trauma sama pertemanan. Jadi kayak aku tuh udah suka nggak suka, bukan nggak suka sih ya, jatuhnya kayak aku berteman sama temen yang emang udah lama temenan sama aku aja. Kayak misalnya temen baru itu kayak misalnya ada satu anak baru, terus aku baru, bisa kita baru lihat-lihatan, tapi kayak aku tuh ragu buat nyapa, takutnya nanti dia nggak suka kayak dulu, entah kalau misalnya aku dijauhin lagi kayak dulu gimana, gini lah gitu, takutnya begitu. Jadi dari situ aku udah nggak pernah yang namanya itu punya teman baru. Sama keluarga sendiri pun aku tuh kayak nggak pernah deket lagi gitu. Kayak dulu kan aku orangnya paling excited banget ya, jadi kayak lo berteman dengan orang tuh kayak langsung baba bibi bubu bebe bobo lah gitu. Tapi sekarang jadi kayak pendiam, jadi lebih diem, jadi takut untuk ngomong duluan gitu istilah gitu. Nah kita balik ke konflik. Jadi pas aku ada apa tuh namanya BK ya kalau nggak salah, pelajaran BK, aku coba cerita lah ke guru BK ini, kita sensor lah ya, namanya si Ungu, kita sensor nama guru BK ini Ungu. Nah guru BK ini emang memotivasi aku sih sebenarnya, karena dia guru BK dan dia juga seperti yang bisa aku bilang tuh seperti psikologi lah ya itu. Nah jadi aku cerita lah, coba sama dia buat nyelesain masalah aku ini, konflik aku ini. Cobalah aku bertanya kan, terus aku tuh kayak apa sih itu namanya, tanya sama dia kayak gini, Miss sebenarnya itu aku bingung gimana caranya aku tuh punya temen di sini gitu, soalnya setiap cara yang aku lakukan itu kayak nggak cukup gitu buat mereka. Terus kata si Miss Ungu ini gini, kamu coba introspeksi diri dulu, coba terus kamu coba lagi, kalau misalnya mereka masih nggak mau, coba Miss yang bantuin, kata dia gitu. Terus selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan aku mencoba saran itu, kayak aku jadi lebih ngalah. Kayak misal aku tuh nggak pernah nggak nuntut sih ya, jatuhnya kayak mereka mau nggak mau ya udah seterah, aku nggak maksa mereka untuk berteman sama aku gitu kan. Tapi tidak membuahkan hasil. Jadi selama 1 tahun itu, selama aku di kelas 10, aku tuh kayak ngerasa ya Allah takut banget punya temen gitu. Kayak aku di kelas aja sampai jadi pendiam banget kan. Nah dari semenjak konflik itu aku tuh punya temen tapi beda kelas, yang emang mereka tuh mau nerima aku gitu kan. Ya ada 2 sebenarnya, tapi kita sensor lah ya namanya. Yang satu ini warna kuning, yang satu ini warna biru ya. Jadi biru ini yang tinggi, kuning ini yang pendek gitu kan, biar gampang aja gitu. Nah jadi aku berteman sama mereka itu pertemuan sebelum semester 2 deh kalau nggak salah. Aku berteman sama mereka, awalnya kayak aku nggak mau gitu sebenarnya, tapi kan daripada aku nggak punya temen ya kan, jadi aku coba lah berteman sama mereka. Ternyata aku nyaman, karena aku punya prinsip ya, kayak jatuhnya prinsipnya itu kalau misal aku berteman sama orang lain, orang itu bakal aku jaga sebisa mungkin. Jadi aku jaga dia sampai hal kecil sampai hal besar, sampai dia punya konflik aja pasti aku bantuin. Ya walaupun konflik aku tuh nggak ada yang bantuin, tapi setidaknya karena kehadiran mereka membuat aku sadar nggak semua orang itu mau apa tuh namanya berteman sih ya. Jatuhnya itu kayak nggak semua orang itu nyaman kalau misalnya kita pakai cara sendiri. Mungkin emang ada yang dideketin dulu,
terus ada yang emang bertahap kayak sedikit terus kita jadi berteman. Ada juga yang saling sama-sama sefrekuensi, kayak misalnya si A gini, si B begini, oh mereka sefrekuensi jadi teman. Ada yang begitu juga. Mungkin ya karena cara bergaul aku itu yang di SMP itu agak sedikit apa ya, bisa dibilang agak sedikit pergaulannya itu barbar sedikit ya. Jadi kayak aku tuh langsung asal deket aja sama dia, kayak basa-basi kayak orang ngerasa sahabatan udah lama, mungkin karena itu. Jadi sebenarnya sih aku nggak pernah mempermasalahkan, tapi semenjak dari konflik itu aku kayak trauma punya temen. Jadi setiap anak baru pasti aku langsung temenin, karena aku nggak mau anak baru itu ngerasa kalau misalnya kayak aku gitu, kayak dia anak baru tiba-tiba nggak punya teman gara-gara dia nggak cocok sama kita lah, apalah kayak gini-gini. Aku nggak mau. Jadi setiap ada anak baru pasti aku selalu temenin dia semungkin. Mau nanti dia bakal temenan sama yang circle mana lah, circle inilah, aku sih ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kayak awal dia itu masih seru, gak kayak aku dulu kan. Awalnya aku tuh jadi dijauhin kayak gini gitulah. Pas kelas 11 aku sempet kan ada anak baru, kita sebut aja dia itu si Pink. Dia anak baru, dia anak kelas 11. Dia tuh masuk kalau nggak salah awal-awal banget masuk, kayak kita masuk dia masuk, tapi anak baru, tapi dia langsung ke kelas 11 gitu kan. Terus pas dia masuk, aku kayak ngerasa anak baru gitu, coba aku temenin duluan. Emang awalnya dia tuh berteman sama aku selama hampir sebulan kalau nggak salah. Dia temenan sama aku, terus dia langsung pindah circle lah ke circle si B gitu. Terus itu kayak ayo udah deh nggak apa-apa, setidaknya awal dia masuk itu nggak sepian, punya teman. Terus awalnya tuh sebenarnya dia mau aku masukin circle aku, tapi karena dia nggak mau, terus aku juga nggak maksa, aja udah jadinya aku lepaskan lah dia bersama circle-nya. Dan di situ aku sadar lagi lah dari kejadian itu. Jadi kok kayak nggak semua orang itu bisa jadi temen, emang temen aku doang nggak bisa. Mungkin emang mereka ngerasa nggak nyaman sama aku, jadi dia bisa temen sama circle lain apa gimana. Tapi aku sih bersyukur banget sekarang aku udah punya teman tetap kayak dia gitu. Soalnya aku nggak suka kayak punya temen kayak cuman sekejap, bukannya sekejap kayak temen tapi cuman ketemu di suatu tempat yang tertentu, kayak misal eskul. Misal aku punya temen beda kelas tapi emang kita nggak terlalu deket, tapi kalau eskul deket kan, kayak gitu kan gak enak ya. Soalnya kan setiap wanita itu pasti kan butuh teman curhat ya kan, pasti butuh yang namanya tuh circle-circlean lah. Sebenarnya sih nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kan kebanyakan wanita zaman sekarang kan begitu mainnya circle-circlean. Kalau aku emang dari SMP begitu, kalau punya circle pasti kalau ada anak baru aku masukin circle aku dan mereka ngerasa nyaman. Mungkin sekolah negeri aku itu beda ya sama sekolah swasta. Kalau misalnya kalau aku kan, kalau negeri kan sekolah gratis ya bisa dibilang, cuman paling bayar buku doang, buku kayak buku sekolahnya aja sama baju. Kalau swasta dia bayar gedung, bayar ini bayar itu, bisa dimasuk kayak orang yang mampu lah ya, bisa dibilang mampu ke atas gitu. Mungkin dari situ cara perbedaannya. Jadinya aku kayak gitu deh. Jadi kesimpulan dari konflik aku ini, kalian itu jangan pernah putus asa, jangan pernah yang namanya itu menyerah. Kalau misalnya kalian gak ditemenin ya nggak apa-apa, jangan pernah kayak ngerasa kalian tuh selalu sendiri. Dan kalian itu sebenarnya tuh banyak yang nemenin, tapi mungkin dari cara pandang mereka memang berbeda. Kayak misal kamu nggak ditemenin sama circle A karena kedekatan dan mereka nggak suka sama kalian, ya udah nggak apa-apa, mendingan menyendiri kok guys, lebih enak menyendiri sumpah. Tapi kalau misalnya mereka kalian udah punya teman tetap, nggak apa-apa, malah bagus punya teman tetap kayak circle kalian emang kalian itu aja. Sebenarnya itu lebih nggak apa-apa, karena mereka jadi membangun kepercayaan satu sama lain.
pasti bakal banyak yang namanya itu cerita sana cerita sini, kayak misalnya dari A cerita ke B terus B ke C, dan itu circle kalian sendiri. Itu lebih karena jadi kita bisa berbagi sesuatu dan sharing cerita sesuatu, walaupun itu jatuhnya jadi kayak gosip ya, tapi ya nggak apa-apa selagi itu masih positif. Jangan ngomongin orang terus negatif lah, dendam lah, apalah itulah. Jangan suka nyindir orang juga guys, belum tentu orang itu terima mesirannya. Dan jangan suka juga ngejokes yang gak jelas, kebanyakan orang itu nggak suka, apalagi kalau misalnya itu ngejokesnya kayak berlebihan, pasti orang kayak ngerasa ilfeel. Terus kalau misalnya kalian gak dideketin, jangan terlalu menyobanya terlalu agresif. Kayak misalnya kalian gak dideketin, terus kalian mencoba lebih dekat lagi, mendekat kayak maksa gitu jatuhnya. Itu orang pasti bakal ilfeel sama kalian. Dan itu gak bakal bikin kalian tuh ditemenin, malah makin dijauhin. Kebanyakan kalau orang begitu ya, kalau misalnya udah punya circle, kalau misalnya kalian datang dari awal sama-sama MPLS, itu pasti beda cerita. Pasti mereka kayak punya udah punya teman baru sendiri lah gitu istilahnya gitu. Mungkin ada yang SMA-nya barengan dari SMP, bisa kayak gitu juga. Jadi makasih untuk sudah mendengarkan cerita konflikku yang sangatlah panjang ini ya. Makasih juga sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya di sini udah diri, mohon maaf atas kesalahan dari kata maupun pokoknya aduh, mohon maaf atas kesalahan dari pembicaraan atau apa, atau jangan sampai pokoknya video ini hanya dibuat untuk tugas, jangan sampai tersinggung dari sana dan kesini. Cerita ini kita sensor nama, tidak ada penyebutan, jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang ngerasa tersinggung, itu mohon maaf banget, ini buat tugas saja, nggak dibawa serius juga. Aku juga sudah melupakan masa lalu dan mengubah lembaran baru. Terima kasih.